Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiz Afrayata. I'm from Padang and I'm currently an information system student in Telkom University. During my studies, I learned about business process, system analysis, database management, and software development. I have worked on several academic projects, such as developing a food ordering database system, creating project management documentation, and analyzing business requirement for information systems. From this experience, I became interested in the business analyst role because I enjoy analyzing problems, understanding business needs, and finding solutions that can help improve a business process. I am also a fast learner, adaptable, and able to work well both individually and in a team. One of my strength is communication skills. I can explain ideas clearly, and work well with different kind of people, including technical and non-technical teams. Another strength is that I am analytical and detail oriented. I like understanding problems carefully before making decisions or giving solutions. For my weakness, sometimes I focus too much on details because I want everything to be accurate. However, I'm learning to manage my priorities and time better so I can work more efficiently. Bagaimana Anda mengumpulkan dan memvalidasi kebutuhan bisnis dari stakeholder? Dalam mengumpulkan kebutuhan bisnis, saya biasanya memulai dengan melakukan wawancara atau diskusi langsung dengan stakeholder untuk memahami kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi. Selain itu, saya juga dapat melakukan observasi terhadap proses bisnis yang sedang berjalan dan mempelajari dokumentasi yang sudah ada agar informasi yang didapat lebih lengkap. Setelah setelah kebutuhannya terkumpul, saya akan membuat rangkuman requirement atau prototipe sederhana untuk divalidasi kembali dengan stakeholder. Dengan begitu, saya dapat memastikan bahwa solusi yang dirancang itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kedua, apa perbedaan functional requirement dan non-functional requirement? Functional requirement adalah kebutuhan yang menjelaskan fitur atau fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem. Contohnya seperti fitur login, fitur pembayaran online, atau fitur pencarian produk. Sedangkan non-functional requirement adalah kebutuhan yang menjelaskan bagaimana sistem tersebut harus berjalan, seperti keamanan, performa, kecepatan akses, dan kemudahan penggunaan. Jadi, functional requirement fokus pada apa yang sistem lakukan, sedangkan non-functional requirement itu fokus pada kualitas sistemnya. Untuk nomor 3, ceritakan situasi di mana analisis Anda berdampak pada keputusan strategis bisnis. Ini saya ambil dari cerita saya sendiri. Pada masa setelah pandemi COVID-19, banyak toko offline mengalami penurunan omset, termasuk toko saya sendiri, karena masyarakat mulai jarang berbelanja secara langsung. Saat itu, saya melihat di media sosial bahwa banyak orang mulai beralih berjualan secara online. Melihat kondisi tersebut, saya menyarankan kepada orang tua saya untuk mulai mencoba penjualan online, agar usaha kami itu dapat mengikuti perubahan perilaku konsumen. Kami sempat mencoba beberapa platform seperti Facebook, Instagram, Shopee, dan TikTok. Namun setelah melakukan analisis sederhana terhadap respon pelanggan dan tren pasar, kami melihat bahwa penjualan melalui TikTok ini memberikan hasil yang paling baik dari aplikasi yang sudah kami coba sebelumnya. Akhirnya, kami lebih fokus mengembangkan penjualan kami itu di aplikasi TikTok. Dan syukurnya, omset usaha kami mulai meningkat kembali. Dari pengalaman tersebut, saya belajar bahwa analisis terhadap tren pasar dan perilaku konsumen dapat membantu dan dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat lagi. Untuk nomor 4, kenapa saya harus memilih Anda? Saya memiliki kemampuan komunikasi dan analisis yang baik.
serta mampu bekerja sama dengan tim untuk menyelesaikan suatu masalah. Selain itu, saya juga memiliki semangat belajar yang tinggi dan mudah beradaptasi dengan lingkungan maupun teknologi yang baru. Saya percaya dengan kemampuan tersebut dapat membantu perusahaan dalam memahami kebutuhan bisnis dan memberikan solusi yang efektif. 5. Adakah pertanyaan untuk perusahaan kami? Ya, saya ingin bertanya. Bagaimana perusahaan mendukung pengembangan skill karyawan, khususnya dalam bidang bisnis analis dan teknologi digital? Selain itu, tools atau metode apa saja yang paling sering digunakan oleh bisnis analis di perusahaan ini? Mungkin itu saja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.